Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan folklore ya, bahwa pada pertemuan sebelumnya Anda sudah membahas terkait dengan apa itu folklore lisan dan juga bentuk-bentuk dari folklore lisan itu sendiri. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan materi folklore sebagian lisan. Nah, kalau Anda ketahui pada pertemuan minggu lalu bahwa folklore lisan itu 100% bentuknya adalah lisan, tetapi pada folklore sebagian lisan, bentuknya itu adalah gabungan dari lisan dan bukan lisan, ya. Nah, pada folklore sebagian lisan itu ada banyak sekali bentuk, dari folklore sebagian lisan, tetapi pada materi yang akan kita bahas, kita hanya akan membahas terkait dengan 3 bentuk folklore sebagian lisan, yaitu antara lain kepercayaan rakyat ya, kemudian permainan rakyat ya, dan juga teater rakyat. Nah, kita akan mulai dengan membahas terkait dengan bentuk kepercayaan rakyat. Nah, berbicara terkait dengan kepercayaan rakyat ya, tentu di dalam, sebuah komunitas masyarakat atau dalam suatu suku ya, yang di dalamnya memiliki suatu bentuk kepercayaan akan, sesuatu hal, misalkan bisa berupa pada suatu benda ataupun pada suatu tindakan aktivitas, baik itu yang berhubungan dengan alam ataupun tidak ya, itu memunculkan adanya suatu bentuk reaksi sebab akibat, yang kemudian membuat masyarakat atau suku tadi memiliki suatu bentuk keyakinan, ya, yang muncul dikarenakan hubungan sebab akibat tadi, relasi antara manusia dengan, alam ataupun dengan suatu benda atau objek yang lain. Nah, di sini yang kemudian akan memunculkan adanya suatu bentuk kepercayaan rakyat atau sering disebut dengan istilah tahyul, ya, atau tahayul, ya. Nah, tentu Anda pernah mendengar ya, apa itu yang dikatakan sebagai suatu bentuk tahyul atau tahayul tadi. Mungkin bagi orang modern yang mementingkan bentuk logika ya, atau kemudian lebih mengedepankan sisi rasionalitas, kadang bentuk-bentuk takhyul ini menjadi suatu hal yang tidak, dapat apa ya, tidak dapat dipercaya secara 100%, akan tetapi, bagi sebagian masyarakat yang kemudian masih mempercayai adanya suatu bentuk hubungan relasi sebab akibat yang berupa takhyul tadi, ini merupakan suatu bentuk yang memang, dapat muncul atau dapat dipercaya, ya. Nah, makna dari bentuk takhyul ini memiliki arti sebenarnya lebih kepada bentuk yang negatif ya, karena seperti saya katakan tadi, kalau, dalam pemaknaan modern saat kita mendengar kata takhyul itu bermakna lebih ke, "Ah, apa sih ini, sesuatu yang nggak realistis, sesuatu yang mungkin tidak akan ada, atau bahkan bohong," gitu ya. Nah, sehingga para ahli ya lebih kemudian menggunakan padanan kata untuk menggantikan istilah takhyul tadi dengan istilah kepercayaan rakyat atau folk belief ya. Nah, berbicara terkait dengan folk belief tadi atau kepercayaan rakyat, ini sama halnya dengan istilah dari takhyul tadi, bahwa masyarakat itu memiliki sebuah sistem yang kemudian membuat sebuah relasi, yang kemudian mengakibatkan adanya suatu bentuk sebab akibat, baik itu relasi misalkan antar sesama manusia ataupun dengan alam sekitarnya, ya. Nah, tahyul ya, yang kemudian sering dapat kita sebut sebagai bentuk kepercayaan rakyat tadi ya, bukan hanya mencakup terkait dengan bentuk kepercayaan saja atau belief ya, tetapi juga bentuk kelakuan atau behavior ya, dan juga experience, pengalaman ya. Nah, kadang juga dapat berbentuk alat ya, atau bahkan berbentuk ungkapan atau kata-kata ya. Misalkan kan kita tahu nih, ada di Kalimantan saya sering mendengar tuh, ada misal kita menyebutkan suatu benda atau suatu hal yang mungkin tidak harus disebutkan, kemudian ada yang mengatakan supleng misalkan.
Nah, saya sendiri bertanya nih, kenapa mengatakan semacam itu? Takutnya kepuhunan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian bentuk tahyul atau bentuk kepercayaan rakyat yang kemudian muncul dalam bentuk ungkapan, ya. Nah, memang ya hal tersebut di luar dari logika kita sebagai mungkin orang berpendidikan atau orang modern ya, yang kemudian kenapa sih harus macam itu, kan tidak dapat dilogikakan ya. Misalkan nih, saya juga pernah mendengar di Kalimantan kalau kita pergi lewat hutan jangan bawa apa ya, kalau nggak salah makanan ya, atau nasi gitu ya. Nah, takutnya nanti ada suatu musibah karena membawa tadi. Nah, itu adalah suatu hal yang mungkin bagi saya, kenapa ya? Gitu kan. Kan kalau kita bawa makanan gitu lewat hutan ya biasa saja sebenarnya, gitu kan. Ada juga misalkan, kalau di Jawa ya, kita sedang naik gunung ya, misal atau sedang berada di hutan, jangan, memasak yang baunya menyengat atau memiliki bau yang kuat, aroma-aroma yang tajam, misal semacam menggoreng ikan teri dan lain sebagainya itu. Nah, takutnya nanti mengundang makhluk-makhluk halus di sekitar. Nah, sebenarnya kalau bagi orang modern ya itu suatu hal yang mungkin di luar dari logika kita. Tetapi kita harus paham bahwa bentuk-bentuk dari kepercayaan rakyat yang muncul di sekitar kita itu tidak lepas dari adanya suatu bentuk pengalaman yang kemudian eh, itu menjadi sebuah kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu lingkup masyarakat dengan berbagai bentuk budaya yang ada di Indonesia yang sangat majemuk ini. Ya. Dan pastinya ya tidak asal muncul begitu saja bentuk-bentuk tahyul-tahyul tadi atau bentuk kepercayaan rakyat. Yang pastinya kita paham bahwa sebagai salah satu ciri dari folklore itu sendiri pasti memiliki adanya suatu fungsi. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita cari, kita logikakan nih. Kita buat alur berpikirnya seperti apa sih bentuk tahyul-tahyul tadi yang mungkin di luar pralogis, di luar nalar ya, di luar pikiran kita, kenapa bisa muncul? Sebenarnya fungsi apa yang ada di dalam bentuk kepercayaan rakyat ataupun tahyul-tahyul tadi? Nah, kalau kita lihat di dalam slide PPT ya, skema dari bentuk tahyul ya atau kepercayaan rakyat yang kemudian pasti di akhirnya ini akan menunjukkan suatu bentuk akibat ya. Nah, tahyul ini muncul karena adanya suatu praktik kebiasaan ya. Praktik kebiasaan itu berarti selalu dilakukan oleh orang ya. Karena berdasarkan bentuk sistem kebudayaan itu muncul dikarenakan adanya suatu pewarisan dari suatu masyarakat turun temurun ya, yang kemudian itu menghasilkan suatu bentuk kegiatan yang berulang sehingga menjadi suatu bentuk sistem kepercayaan yang kemudian kadang memunculkan adanya suatu bentuk hubungan relasi sebab akibat ya. Nah, sebab akibat ini yang kemudian oleh masyarakat pada suatu suku, pada suatu kelompok yang kemudian mencoba membuat suatu bentuk sistem nalar yang kemudian berusaha agar masyarakat itu mungkin ya kemudian berhati-hati ya, agar masyarakat itu tidak melakukan suatu tindakan tertentu yang itu nanti akan melanggar suatu norma atau aturan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat tersebut yang diyakini oleh kelompok masyarakat tersebut ya. Nah, ini adalah suatu proses salah satunya yang memunculkan dari bentuk tahyul atau kepercayaan rakyat tadi yang kemudian melahirkan adanya suatu bentuk akibat yang didasarkan dari hubungan antara tanda dan sebab-sebab yang ada di masyarakat. Nah, berdasarkan pemahaman Kuncoro Ningrat ya, bentuk relasi hubungan dari tahyul tadi dapat muncul dikarenakan adanya hubungan sebab akibat ya. Nah, sebab akibat ini oleh Kuncoro Ningrat dibagi menjadi dua ya, sebab ya, hubungan sebab akibat yang memunculkan adanya suatu bentuk tahyul asosiasi dan juga sebab akibat yang memunculkan adanya tahyul gaib atau magic. Nah, berbicara terkait dengan hubungan sebab akibat berdasarkan pemahaman berdasarkan pengertian dari Kuncoro Ningrat itu sendiri ya, yang pertama kita melihat bahwa adanya suatu relasi hubungan sebab akibat yang kemudian diasosiasikan dengan suatu peristiwa yang ada di masyarakat itu sendiri. Contohnya misalkan kalau di tempat saya
pada malam hari kalau mendengar suara salah satu burung, saya lupa sebenarnya nama burungnya ya. Jadi kalau ada burung itu dia berkicau di malam hari, tandanya oh ada orang yang meninggal. Atau di pagi hari ya ada suara kicauan burung perenjak ya. Nah, itu menandakan bahwa akan ada tamu yang datang. Nah, ini kan berarti ada suatu bentuk relasi sebab akibat yang kemudian diasosiasikan dengan adanya kehadiran bentuk makhluk binatang tadi atau burung tadi, ya. Misalkan pagi hari dengan suara burung perenjak, ya, yang kemudian mengakibatkan adanya tamu yang akan datang. Kalau di malam hari dengan adanya suara burung misalkan gagak kah, ya, yang kemudian diasosiasikan sebagai suatu bentuk kematian, ya. Nah, itu bisa jadi menjadi suatu bentuk sebab akibat yang kemudian menghasilkan adanya suatu bentuk tahyul asosiasi. Itu menurut Kunchoro-Ningrat. Dan ada juga bentuk sebab akibat yang kemudian menghasilkan tahyul gaib atau magic. Seperti contoh tadi yang saya dengar dari beberapa teman saya di Kalimantan ya, kalau tadi kita pergi melewati hutan jangan membawa makanan nasi gitu. Ya, takutnya nanti ada suatu musibah. Itu kan suatu bentuk hal yang gaib atau magic yang kemudian memberikan dampak dari relasi sebab akibat tadi. Ya. Nah, saya sampai di sini saya harap Anda dapat memahami ya. Jadi yang pertama, bentuk tahyul itu muncul bisa dari dua hal, yaitu hubungan sebab akibat. Yang dimana dalam hubungan sebab akibat tadi dapat menghasilkan suatu bentuk tahyul asosiasi dan juga dapat menghasilkan tahyul gaib atau magic. Nah, hubungan bentuk asosiasi itu misalnya tadi, saya katakan yang pertama didasarkan pada persamaan waktu. Nah, tadi ada jika mendengar suara burung gagak di malam hari, maka akan ada orang yang meninggal. Kalau dari bentuk wujud, misalkan larangan makan pisang dempet, nanti anaknya juga dempet. Dempet itu pisang kan kadang kita temui bentuk pisang itu ada yang menyatu ya, dua pisang ya. Nah, itu kadang jangan dimakan ya, apalagi kalau lagi hamil. Nanti anaknya bisa dempet atau bayi yang dempet ya. Nah, itu kan didasarkan dari bentuk hubungan sebab akibat yang diasosiasikan dengan persamaan wujud suatu benda, yaitu di sini bendanya adalah pisang yang dempet. Atau persamaan asosiasi didasarkan dari suatu bunyi, misalkan anggur dengan nganggur. Ya, jangan banyak makan anggur, nanti kamu jadi pengangguran. Nah, ini kan berdasarkan dari bentuk penyebutan bunyi suatu benda. Ya. Nah, kita sudah membahas terkait dengan struktur tahyul yang terdiri dari dua bagian, yaitu sebab akibat, tetapi juga ada struktur tahyul yang didasarkan dari tiga bagian. Ya. Nah, jadi ada tiga bagian, yaitu di sini dapat kita lihat ada tanda, akibat, dan juga konversi. Kalau tadi kan hanya sebab akibat ya, tetapi di sini kita melihat hubungan dari struktur tahyul yang kemudian dilihat dari tiga bagian, yaitu ada tanda, akibat, dan konversi. Nah, contohnya misalkan, jika engkau menjatuhkan dandang nasimu yang sedang digunakan untuk masak dan isinya berantakan, nah ini merupakan bentuk tanda, ya, engkau akan menjadi gila. Ini akibatnya. Namun, engkau tidak akan jadi gila apabila mengitari dandang tanpa pakaian sambil menari. Nah, ini adalah bentuk konversinya. Nah, ini kan merupakan bentuk struktur dari suatu bentuk tahyul atau kepercayaan rakyat. Oke. Nah, bentuk struktur yang terdiri dari tiga bagian juga dapat terdiri dari tanda, konversi, dan juga akibat. Contohnya, jika engkau melihat bintang jatuh, nah ini menjadi bentuk tanda, engkau harus menepuk kantungmu sambil berkata penuh-penuh. Nah, ini adalah bentuk konversi, bentuk konversinya. Dan engkau akan mendapat uang nanti. Nah, ini akibatnya. Oke, sampai di sini Anda sudah bisa memahami bahwa dalam struktur tahyul atau kepercayaan rakyat itu dapat dilihat dari dua bagian dan tiga bagian. Kalau dua bagian itu terdiri dari sebab akibat, di mana dalam sebab akibat tadi itu ada yang berupa menghasilkan tahyul asosiasi dan ada yang menghasilkan tahyul gaib. Ya. Sedangkan yang terdiri dari tiga
bagian itu terdiri dari tanda, akibat, dan juga konversi, ataupun tanda, konversi, dan kemudian akibat. Nah, contohnya seperti apa yang dapat Anda lihat di dalam slide. Ya. Nah, bentuk tiga konversi ini didasarkan pada teori Alan dan Des. Ya. Nah, kalau yang dua bagian itu berdasarkan Kuncoro-Ningrat, ya, struktur dari tahyul yang terdiri dari dua bagian itu berdasarkan Kuncoro-Ningrat. Nah, kalau yang terdiri dari tiga bagian ini berdasarkan dari teori Alan dan Des. Ya. Nah, itu adalah metode yang kemudian untuk menganalisis dari bentuk tahyul itu sendiri. Ya. Nah, sedangkan secara definisi, menurut Alan Dandes, tahyul itu merupakan bentuk ungkapan. Ya. Kebanyakan adalah suatu bentuk ungkapan yang terdiri dari satu atau lebih syarat, ya, ataupun satu lebih akibat. Ya. Nah, beberapa syaratnya adalah tanda yang kemudian bersifat sebab. Ya. Nah, itu menurut Alan Dandes. Ya. Nah, berhubungan bahwa tahyul ini adalah semacam ungkapan tradisional, maka dia termasuk dari bagian folklore, tetapi berbeda dengan ungkapan tradisional yang lain. Ya. Kenapa? Karena tahyul ini didasarkan dari asumsi atas kesadaran, bukan ya kesadaran terkait dengan syarat-syarat atau condition dan akibat ataupun hasil. Ya. Nah, walaupun asumsi ini mungkin bisa dikatakan tidak ilmiah, ya. Nah, bentuk-bentuk tahyul atau kepercayaan rakyat ini memang sudah banyak menyebar di masyarakat dan dipercayai sampai saat ini. Ya, tergantung dari bagaimana masyarakat itu menafsirkan bentuk-bentuk tahyul tadi. Nah, sampai di sini saya anggap Anda sudah paham terkait dengan struktur dari kepercayaan rakyat itu sendiri. Nah, kita sudah bahas bahwa Kuncoro Ningrat membagi struktur kepercayaan rakyat menjadi dua, sebab akibat, ya, yang kemudian melahirkan tahyul asosiasi, dan sebab akibat yang melahirkan tahyul magic. Oke, dan kemudian kita tahu bahwa Alan Dandes membagi menjadi tiga bagian, ya, di dalam struktur tahyul, yaitu tanda, akibat, konversi, dan tanda, konversi, akibat. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan klasifikasi dari tahyul yang kemudian dibuat oleh Whelan. Ya. Nah, Whelan sendiri menggolongkan tahyul ke dalam 4 golongan. Jadi ada 4 golongan tahyul. Yang pertama, tahyul yang hidup di lingkungan manusia, kemudian tahyul mengenai alam gaib, 3 tahyul terciptanya alam semesta, dan jenis tahyul lainnya. Nah, kita akan bahas mulai dari tahyul yang hidup di lingkungan manusia. Nah, tahyul yang muncul di lingkungan hidup manusia ini merupakan bentuk tahyul yang berisikan biasanya terkait dengan kelahiran, masa bayi, masa anak, ya, tubuh manusia, obat-obatan, rumah, pekerjaan, dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia itu sendiri dari lahir sampai dengan mati. Ya. Nah, ini kan pasti banyak sekali tuh, ya, tahyul-tahyul yang berhubungan dengan manusia, dengan kehidupan manusia. Contohnya misalkan kalau ada bayi lahir pada waktu gerhana, maka kalau di Jawa ya, maka harus disembunyikan di dalam guci yang ditutup. Ya. Karena apa? Karena nanti takutnya kalau tidak disembunyikan di dalam guci, nanti kulitnya akan belang. Ya. Nah, itu contoh. Itu adalah tahyul yang muncul di dalam lingkup hidup manusia. Ya, ini klasifikasi tahyul menurut Whelan. Ya. Nah, kemudian juga ada tahyul terkait dengan alam gaib. Nah, kalau pada tahyul terkait dengan alam gaib ini adalah tahyul yang berhubungan dengan kepercayaan rakyat pada dewa, roh, makhluk gaib, kekuatan sakti, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu sangat banyak sekali. Ya, tahyul-tahyul yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di masyarakat. Misalkan contohnya di Jawa. Ya, saya contohkan di Jawa karena saya bukan orang Kalimantan ya. Kalau di Jawa itu, kalau kita pergi ke pantai Parangtritis, jangan memakai pakaian hijau. Kenapa? Kalau pakai pakaian hijau nanti akan terseret ombak, ya, diambil oleh penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Karena Nyi Roro Kidul itu sangat menyukai warna sesuatu hal yang berhubungan dengan warna hijau.
Nah, ini kan berarti bentuk tahyul yang kemudian eh, berisikan eh, terkait dengan bentuk alam gaib itu sendiri. Oke. Nah, kemudian ada juga tahyul yang tercipta terkait dengan penciptaan alam semesta dan dunia. Ya. Nah, Wayland sendiri pada bentuk tahyul ini mengklasifikasikan ke dalam 4 sub, yaitu ada fenomena kosmik, cuaca, binatang, penangkapan ikan, berburu, tanaman, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi misalkan bentuk tahyul-tahyul ini yang berhubungan dengan binatang, misalkan kita tahu di Jawa Barat itu kalau biar menghindari tidak diterkam oleh eh, harimau, jangan menyebut kata harimau di hutan, ya, tapi harus menyebut dengan istilah maung, misalkan. Maung tadi karena dianggapnya oleh masyarakat Sunda atau Jawa Barat itu adalah penyebutan untuk kakek, ya. Nah, sehingga kalau logikanya seorang kakek itu kan tidak akan melukai cucunya sendiri. Nah, ini adalah salah satu bentuk tahyul yang muncul dari alam semesta ataupun dunia, ya. Dan itu pasti juga ada di daerah Kalimantan dan Anda perlu mencari ini bentuk tahyul-tahyul tersebut, ya. Nah, kemudian juga ada bentuk tahyul lainnya. Nah, pada bentuk tahyul lainnya ini, misalkan pada orang Jawa terkait dengan maling yang memiliki ilmu gaib, ya, di mana biasanya maling-maling melengkapi diri mereka agar tidak mudah ditangkap atau diketahui dengan orang lain. Ya. Nah, keyakinan-keyakinan rakyat ini ya, yang berhubungan dengan kehidupan manusia tadi, itu masuk ke dalam jenis tahyul lainnya. Nah, ini kan tidak berhubungan dengan ini ya, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya, seperti pada bentuk jenis tahyul yang pertama, tetapi ini lebih kepada bentuk keyakinan di mana masyarakat mempercayai terkait dengan suatu bentuk ritual yang membuat mereka memiliki suatu ilmu dan lain sebagainya, ya. Ataupun terkait dengan bentuk tafsir mimpi, ya, yang kemudian muncul di masyarakat. Ya, misalkan mimpi giginya patah, nah itu biasanya nanti ada keluarga yang meninggal. Itu contoh bentuk tahyul yang kalau menurut Wayland ini diklasifikasikan sebagai bentuk jenis tahyul lainnya. Oke, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari jenis tahyul yang kemudian banyak beredar di masyarakat dan di sekitar kita. Dan tentunya itu juga masih banyak dipercayai oleh masyarakat, ya. Nah, kenapa kemudian eh, tahyul atau kepercayaan rakyat tadi masih kemudian banyak dipercayai? Karena apa? Karena bentuk-bentuk tahyul tadi itu masih dianggap masih memiliki fungsi. Nah, kita harus cari tahu nih fungsinya itu untuk apa sih? Ya. Kalau tidak ada fungsinya, tentu masyarakat mungkin tidak akan lagi menganggap itu sebagai suatu bentuk hal yang mungkin terjadi. Tetapi karena pada bentuk tahyul atau kepercayaan rakyat tadi masih memiliki fungsi, sehingga sampai saat ini, ya, bentuk-bentuk tahyul atau kepercayaan rakyat masih bertahan dan hidup di masyarakat. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi dari tahyul itu dapat diklasifikasikan dalam fungsi apa saja sih, ya. Nah, fungsi yang paling menonjol dari bentuk tahyul ini adalah sebagai bentuk penebal emosi keagamaan. Nah, kalau berbicara terkait dengan keagamaan atau kepercayaan, tentunya ini akan kemudian membuat tahyul akan masih bisa tetap eksis. Ya. Kenapa? Karena manusia masih mempercayai adanya, ya, benda-benda gaib atau makhluk-makhluk gaib yang kemudian ikut memberikan pengaruh di dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, ini yang kemudian membuat menjadi salah satu bentuk fungsi. Ya. Nah, kalau dalam aliran-aliran di Jawa, kepercayaan-kepercayaan masyarakat Jawa, misalkan yang saya ketahui adalah kepercayaan kejawen, ya. Nah, kepercayaan kejawen itu memahami eh, sudut pandang kepercayaan melalui hubungan relasi manusia dengan alam sekitarnya, ya.
Mereka masih kemudian mempercayai kekuatan-kekuatan supranatural yang berada di dalam bentuk, misalkan dimanifestasikan dalam bentuk keris, misalkan senjata ya, atau dimanifestasikan dalam bentuk benda batu ataupun pohon yang dianggap sakral dan memiliki kekuatan magic ya, yang kemudian benda-benda itu harus melalui suatu bentuk ritual ya, harus melalui suatu bentuk penyucian. Misalkan kita mengenal, saya kenalkan kepada Anda ada istilah jamasan. Jamasan itu penyucian benda-benda pusaka ya, yang dilakukan untuk mensucikan tadi benda-benda yang dianggap sakral dan memiliki kekuatan gaib ya. Nah, itu adalah salah satu fungsinya ya. Nah, fungsi yang paling menonjol tadi adalah sebagai bentuk penebal emosi keagamaan atau kepercayaan. Nah, fungsi yang lainnya itu adalah sebagai alat pendidikan ya. Nah, tentunya beberapa tahyul ini sebenarnya mengajarkan orang untuk mentaati adanya norma atau aturan yang berlaku di masyarakat ya. Misalkan yang berhubungan dengan kehidupan manusia ya, bahwa wanita hamil itu jangan keluar malam-malam atau setelah maghrib, takutnya nanti bayinya diculik oleh kolong wewe misalnya. Nah, kenapa muncul hal yang semacam itu ya? Kalau secara bentuk pendidikan ya, tentu itu mengajarkan memang kalau malam hari itu kan pada zaman dulu itu gelap ya, tidak ada cahaya ya, atau tidak ada penerangan yang seterang sekarang, sehingga kalau orang hamil banyak risiko yang akan muncul, misalkan dia tersandung sehingga terjatuh yang mengakibatkan kandungannya misalkan terluka atau bahkan keguguran. Nah, sehingga muncul bentuk tahyul yang berupa alat pendidikan nasihat agar menjauhkan masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, kemudian fungsi yang lainnya adalah penjelas, ya, yang kemudian dapat diterima akal. Ya. Contohnya misalkan gerhana bulan. Ya. Nah, kalau pada fenomena gerhana bulan itu ada bentuk kepercayaan bahwa Dewi Bulan sedang bertarung dengan Kala atau Rahu. Ya. Nah, sehingga masyarakat harus membantu Dewi Bulan dengan memukul kentongan atau kaleng atau benda-benda yang nyaring untuk membuat suatu bentuk keributan sehingga Kala tadi dia tidak menelan dari bentuk Dewi Bulan tadi. Nah, ini oleh masyarakat zaman dulu yang belum mengenal pendidikan tentunya harus bisa menjelaskan kan kenapa kok tiba-tiba bulannya jadi gelap itu kan. Nah, kita kan mungkin pada orang-orang zaman dulu tidak tahu ya fenomenanya kok bisa seperti itu. Kenapa? Nah, oleh karena itu harus ada suatu bentuk penjelasan yang kemudian dapat diterima akal sehat. Nah, masyarakat pada masa lalu kemudian menciptakan suatu cerita atau kepercayaan yang kemudian menganggap bahwa oh kalau ada gerhana itu Dewi sedang bertarung dengan Kala atau raksasa ya. Yang kemudian kita harus membantu nih biar bulan tadi tidak ditelan oleh Kala. Nah, dengan cara apa? Udah pukul kentongan yang nyaring ya kan. Nah, setelah dipukul kemudian kan gerhananya akan hilang ya, yang bulan tadi tertutup oleh bayangan gelap kemudian lama-lama kembali lagi terang ya, meskipun itu adalah fenomena logis ya yang bisa dijelaskan secara pendidikan tapi masyarakat pada masa itu tidak bisa menjelaskan secara detail. Nah, sehingga membuat bentuk cerita Dewi Bulan versus Kala. Nah, fungsi yang terakhir adalah fungsi menghibur. Nah, misalkan untuk menghilangkan suatu bentuk musibah yang sedang ada ya, nggak apa-apa kok itu buang sial misalkan ya. Jadi kalau misalkan kita kehilangan sesuatu ya, kemudian untuk menghibur itu misalkan nggak apa-apa itu buang sial ya. Misalkan, nah itu adalah suatu bentuk penghiburan yang muncul dari suatu bentuk kepercayaan ya. Oke, ya. Misalkan ada juga bentuk kepercayaan yang mengatakan kalau ada orang yang meninggal di neton tertentu, misalkan di neton Kliwon, neton itu menurut Jawa ya. Oh itu pasti dia nanti akan masuk surga. Nah, ini kan salah satu bentuk kepercayaan yang mengakar sebenarnya tujuannya adalah untuk menghibur nih. Kalau ada orang yang kemudian meninggal di neton misalkan Jumat Kliwon ya atau neton-neton Kliwon yang lain, nah
keluarganya tidak akan bersedih, dia akan gembira, ya, tidak kemudian mengingat-ingat lagi si mayit, ya, karena mereka percaya bahwa oh dia meninggal di Neton Kliwon nanti dia akan masuk ke surga. Nah, itu contoh suatu bentuk dari kepercayaan rakyat yang fungsinya adalah menghibur. Oke, itu terkait dengan materi dari saya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat bertanya lagi ya lewat grup WhatsApp kelas kita ya terkait dengan folklore sebagian lisan yaitu kepercayaan rakyat. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri materi dari folklore sebagian lisan yaitu kepercayaan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.